Ini niki saya jelaskan eh, terkait masalah murtad niki. Murtad iki sakjane kula niku awang-awangan mau menyampaikan masalah murtad sebab ngeten. Niki nggih mboten ini enggak mboten saged dibuat pedoman nggih. Enggak bisa kita buat pegangan bahwa karena kita itu beda dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dulu. Dan ini coba saya tengah-tengahin ngeten. Harus orang murtad itu kalau kita menilai apa yang disampaikan niki nanti kalau video jangan dipotong nggih. Wah, mungkin lek dipotong saya dihujat masa niki mangke. Jadi orang murtad itu kalau kita melihat dan menilai di kitab-kitab salaf, man badala dinahu faktuluhu, itu kata Kanjeng Nabi. Man badala dinahu faktuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya dari Islam kemudian masuk ke non-Islam, maka dia wajib untuk dibunuh. Kenapa kok demikian? Karena dia itu termasuk orang yang menyepelekan agama Islam. Kemudian dia itu termasuk dari orang yang mencemarkan nama baik Islam. Ketika mereka itu masuk ke dalam agama non-muslim, semisal dari Islam masuk ke dalam agama non-Islam, seakan-akan dia itu lagi agama Islam apa sih? Lah kan seperti itu rasanya kan kayak kita meremehkan agama Islam. Sehingga dia itu pindah ke agama lain. Iki agama Islam apa sih? Iki kok gak simen akhirnya tak pindah agama wae. Lah, ini termasuk kesan menjelekkan dan mencemarkan nama baik Islam. Sehingga para ulama bahkan di dalam hadis man badala dinahu faktuluhu menyimpulkan bahwa orang yang dari Islam pindah kepada agama non-Islam itu faktuluhu. Maka dia itu ada kewajiban dibunuh. Yang bunuh siapa? Kalau di dalam kitab-kitab salaf yang bunuh itu adalah imam. Imam itu adalah pemimpin Islam pada negaranya. Itu dalam kitab salaf loh nggih. Itu dalam kitab-kitab klasik, kitab kuning. Tapi kalau kita terapkan di sini enggak bisa itu. Jelas enggak bisa. Enggak bisa. Saya itu menulis di tulisan Instagram saya itu. Apostasi bagi murtad. Saya tulis itu panjang lebar itu. Jadi orang yang murtad dari agama Islam apakah wajib dibunuh? Karena saya melihat keadaan di Indonesia, maka saya mengatakan itu tidak wajib untuk dibunuh. Pertama alasannya adalah satu, di Indonesia bukan negara Islam, di Indonesia bukan negara milik umat Islam. Sedangkan di Timur Tengah yang zaman dahulu ulama merumuskan bahwa orang Islam yang pindah agama dibunuh, itu adalah negara Islam. Sehingga ketika kok negara Islam patut itu diterapkan hukum-hukum Islam. Tapi ketika kok negaranya negara Indonesia bukan milik orang-orang Islam saja, negara bangsa ini miliknya orang non-muslim juga ada, orang Kristen, Buddha, Hindu juga memiliki karena ikut berjuang memerdekakan negara Indonesia. Maka ketika kita melihat keadaan demikian, orang yang pindah agama dari muslim ke non-muslim tidak wajib untuk dibunuh. Ya memang kalau dianggap dosa ya dosa. Dosa itu kan urusan pribadi masing-masing. Gitu, urusan pribadi masing-masing. Tapi apakah wajib dibunuh? Tidak wajib dibunuh kalau di sini. Karena negara kita itu bukan negara yang miliknya adalah orang Islam, tapi negara bangsa milik semuanya, milik semua golongan, milik seluruh bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini yang agak saya itu juga dikritik oleh banyak orang ini, bahwa orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam ini kan sifatnya beda-beda. Dia itu punya karakter masing-masing. Kalau dia ada seseorang yang keluar dari agama Islam, tujuannya adalah ingin meremehkan agama Islam, maka ada hukuman bagi dia. Akan tetapi ketika murni dari hatinya dia memiliki bahasanya itu, hatinya memang belum yakin kepada agama Islam, maka dia tidak wajib untuk dihukum. Sebab itu murni dari hati dia. Wong dia belum bisa menerima agama Islam kok. Berarti ketika kita itu menghukum kepada mereka, kita sama saja memaksa mereka untuk menetap kepada agama Islam. Itu terkena ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Padahal Allah mengatakan tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalam urusan agama tidak ada paksaan. Imam Qofal mengatakan mabana amrul imami alal ijbari wal qasri. Urusan keimanan tidak boleh dibangun atas dasar paksaan dan juga kekerasan, persekusi, tidak bisa.
Ketika kok murni dari hatinya dia tidak bisa menerima agama Islam, maka ketika mereka pindah ke dalam agama Islam, itu bukan karena dia itu hirobah kepada agama Islam. Tidak ada tujuan untuk menjelekkan terhadap agama Islam, tidak ada tujuan untuk meremehkan terhadap agama Islam, tapi karena murni hatinya memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kewajiban bagi kita bagaimana nih, saudara muslim ini? Kita sebagai saudara yang muslim itu melihat saudara kita yang demikian, ya kita harus kita kasih pengertian. Apakah kamu yakin kamu mau pindah agama? Kita kasih pengertian. Apakah kamu yakin sudah tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tidak mengimani terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kita kasih pengertian dulu. Islam itu adalah agama yang demikian. Kalau sikap kita ya harus pertama kita beri nasihat dengan cara yang baik. Kita kasih pengarahan, kita kasih pengertian. Tidak boleh bagi kita tetap mencaci maki terhadap mereka, nggak boleh. Apalagi sampai kita melakukan kekerasan kepada mereka, nggak boleh. Kita harus melakukan nasihat demi nasihat dengan cara yang baik, yang sopan dan santun. Itu sikap kita kepada orang murtad. Nggak boleh kemudian kita langsung, kamu murtad, kamu bukan orang Islam, kamu harus dibunuh. Lah nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Harus kita kasih pengertian dengan baik, kita kasih nasihat, kemudian kita harus bersikap baik kepada dia. Nah, justru ketika kita itu bersikap baik kepada dia, siapa tahu hatinya terketuk. Siapa tahu hatinya terketuk, justru dia itu bakno Islam iku biyen niku koyok ngene lho, sing jelas iki koyok ngeten iki kudune Islam niku. Akhirnya dia punya perasaan seperti itu, hatinya terketuk, merasa kalau Islam itu ternyata agama yang lemah lembut, agama yang sopan santun. Ada kasus orang yang keluar dari agama saja tidak diapa-apakan. Ada orang yang keluar dari agama Islam saja tidak dihukum sama sekali. Akhirnya hatinya terketuk, justru ingin kembali lagi kepada agama Islam. Itulah metode-metode atau sikap kita terhadap orang yang beda agama, meskipun itu adalah orang murtad. Ngoten Bu nggih? Kinten-kinten saged dipaham mboten Bu? Saged nggih. Jadi kita harus tetap sopan santun, kita terus bersikap baik kepada mereka. Wonten sing kedua napa niku? Pertanyaan kedua, jika kita berbuat baik namun balasan dari mereka itu kurang baik. Intinya Oh, ngoten nggih. Kita sudah berbuat baik tapi kok nggak ada respon apapun, mereka tetap melakukan kejelekan, keburukan pada kita, ngoten karepe nggih. Yaitu pertama, kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh, tetap harus bersabar. Bahwa kita tiru Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu ketika dilempari oleh kotoran unta selama berapa tahun, Kanjeng Nabi dipersekusi oleh orang-orang kafir Quraisy berapa tahun. Padahal Kanjeng Nabi tujuannya baik. Kanjeng Nabi itu ingin mengajak mereka itu masuk ke dalam agama yang baik. Bahkan Kanjeng Nabi ketika menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik. Apa ada Kanjeng Nabi itu ketika mengajak orang lain, orang kafir Kanjeng Nabi mengajak orang kafir masuk ke dalam agama Islam, apakah dengan cara yang tidak baik? Semuanya dengan cara baik. Perang Kanjeng Nabi itu hanya dilakukan, ini perlu digarisbawahi, perangnya Kanjeng Nabi itu hanya dilakukan ketika orang-orang kafir Makkah, ketika orang-orang Romawi itu menyerang Islam terlebih dahulu, mengganggu terhadap agama Islam, mengganggu terhadap Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi dan para sahabat memerangi terhadap mereka. Kalau mereka tidak memerangi terhadap agama Islam, tidak memerangi terhadap Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi juga tidak akan memerangi terhadap mereka. Sehingga kalau ada seseorang yang kita berbuat baik kepada mereka, mereka malah nggak ada balasan yang baik untuk kita, ya sudah, kita bersabar saja. Jangan kemudian kita itu menjelek-jelekkan kepada mereka. Urusan hidayah itu bukan urusan kita. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melakukan sebuah keburukan, kemudian kita perintah untuk melakukan kebaikan, kita perintah untuk meninggalkan sebuah keburukan, kok dia tidak mau, ya sudah. Itu berarti bukan urusan kita lagi.
Urusan kita itu bukan menyadarkan mereka, tapi memberi nasihat kepada mereka. Urusan sadar dan tidak sadar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu kalau kita melihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sangat-sangat luar biasa. Jadi Imam Ghazali itu sudah menyampaikan, kalau ada orang yang sudah diperintah berkali-kali untuk meninggalkan keburukan, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, kok dia tidak mau merespon sama sekali, ya sudah. Kewajiban kita sudah gugur, ya kan? Kita sudah melakukan sebuah kebaikan kepada mereka, sudah memerintahkan kebaikan kepada mereka, tinggal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita, hidayah Allah itu. Saya kira seperti itu. Akhirnya kita doakan saja kepada mereka, semoga cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Baper ya. Berbuat baik pada wanita dan nanti tanggapan dari wanita tersebut baper. Nah ini. Hasil pengalaman nih. Ngarai kulo dari pengalaman loh nih. Belum pengalaman saya. Jadi kalau mau menjawab itu setengah-setengah gitu rasanya. Jadi berbuat baik kepada wanita justru wanitanya agak baper. Nah itu harusnya sikap kita yang harus dijaga. Hubungan kita dengan wanita non sewu, mohon maaf, hubungan kita dengan para perempuan itu kan ada batas-batas secara syariat. Kita nggak boleh loh dengan orang perempuan kita itu los sama seperti halnya teman kita lelaki, nggak boleh. Kita harus menjaga pandangan, ghaddul basar. Makanya sekarang itu mohon maaf banyak terjadi kekerasan seksual, bahkan luar biasa sekali banyaknya itu. Saya nggak mau menyebut pondok pesantren karena bukan pondok pesantren, ya kan? Nggak mau menyebut pondok pesantren, jelas itu memperburuk citra pondok pesantren karena bukan pondok pesantren itu nggak ada izin pondok pesantrennya kok. Nah, itu bukan pondok pesantren. Gara-gara ada pelecehan seksual itu munculnya itu dari pandangan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ghaddul basar. Yaghuddu min absorihim. Ada perintah untuk menundukkan pandangan ketika melihat terhadap seorang perempuan. Ketika itu kita amalkan pelecehan seksual, kemudian kita itu melecehkan kepada wanita, jelas tidak ada. Itulah kalau kita lakukan. Tapi kalau kita nggak melakukan, ada wanita lewat cahayu rek disawang di depan telang gitu. Nah, sebab mubadir. Nek terus sepahane mubadir iki nek cahayu gak disawang, mubadir nih. Kalau kita justru demikian, ya ada potensi-potensi untuk mengarah ke sana. Sebab setan itu setelah kita itu dienakkan dengan pandangan, setan nggak terima, akan dienakkan dengan perkara yang lebih berat lagi. Itu seperti itu. Karena sudah awalnya itu enak dari pandangan. Dari pandangan turun ke hati, dari hati turun ke mboten ngerti teng pundi niku. Lah itu konsepnya demikian. Makanya kalau kita itu hubungan dengan wanita itu kita jaga dengan baik, insya Allah apa yang menjadi sumber kerusakan, apa yang tidak baik untuk kita dan kepada wanita itu akan terjaga, akan hilang. Maka ketika kok wanita itu kita ajak ngomong baper, kita berbuat baik kepada wanita kok baper, itu lah kita kalau ngasih ngomong itu caranya bagaimana? Sambil ngerayu-ngerayu atau bagaimana? Nah itu harus dipertanyakan loh itu. Kalau sambil ngerayu-ngerayu ya wajar saja kalau baper. Tapi kalau nggak sambil ngerayu ya nggak baper, ya kan? Kecuali kalau yang ngomong itu ganteng semisal. Sing ngomong ganteng semisal. Misal yang ngomong ganteng, koyok Bang Arif iki gitu. Kemudian berbuat baik kepada wanita. Lah itu ada kemungkinan. Nah, tapi ini kalau diterus-teruskan bahaya sekali. Jadi kita harus menjaga jarak dengan para wanita. Enggak boleh kita itu muasyarah dengan para wanita secara langsung, enggak boleh, apalagi berduaan. Tapi kalau dalam satu majelis demikian ini enggak masalah. Ini enggak termasuk mukhalid, enggak termasuk ikhtilat. Karena banyak, laki-laki banyak, perempuannya banyak, enggak termasuk ikhtilat, enggak masalah. Tapi kalau berdua saja,
Semisal nang masjid iki dikunci wong lanang siji, wong wedok siji. Wah bahaya niku. Nah, semisal nang kamar takmir siji, wong lanang, wong wedok siji, bahaya niku. Ini ku namanya ikhtilat. Maka nggak boleh seperti itu. Tapi kalau banyak orang kita apa namanya? Kita ada banyak orang, wanita banyak, lelaki banyak, nggak masalah. Itu nggak termasuk ikhtilat yang diharamkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ketika kita ngobrol juga harus kita jaga. Pandangan harus kita jaga. Makanya saya sering melihat Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, ketika diwawancarai oleh para presenter itu tidak pernah melihat terhadap wajah dari wanita itu yang mewawancarai. Memandang matanya pun nggak pernah. Apalagi memandang yang lainnya. Jadi ketika diwawancarai itu tidak sama sekali tidak memandang wanita itu. Jelas godul basor, kalau nggak godul basor memalingkan terhadap pandangannya. Itulah ajaran para ulama demikian. Nah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sebagaimana disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi kita harus menjaga pandangan, kita harus menjaga jarak dengan wanita, wanita pun juga sama harus menjaga jarak dengan seorang laki-laki. Tujuannya apa tuh? Tujuannya adalah kemaslahatan diri kita. Ketika orang laki-laki ini terlalu dekat dengan perempuan, pertama demek tangan, kedua demek liyane, ketiga demek liyane, keempat demek liyane. Ini pasti niku. Sebab merasani demek tangan kok penak, akhirnya demek liyane. Akhirnya ngerasa penak lho, akhirnya diterus nih. Itulah lebar niku wis nyesel gitu. Lebar niku nyesel. Piye ki mau nyapo kok nglakoni ngene mau. Lah ngoten niku. Berangkatnya dari situ, makanya kasihan seorang wanita itu. Seorang wanita itu harus kita jaga. Suami menjaga istri. Jangan suami menjaga istri tetangga, ya bahaya nih. Suami menjaga istrinya masing-masing, rek. Nah, ngoten. Jadi harus kita jaga. Kalau sudah enak di awal, setan itu akan terus mengganggu terus sampai akan berbuat zina, akan terjadi zina. Bahaya nih. Makanya anjuran Al-Quran itu sangat penting sekali. Ada perintah ghodul basor, merundukkan terhadap pandangan. Itu tujuannya adalah menyelamatkan diri kita atau diri seorang laki-laki dan juga diri seorang perempuan. Kan seperti itu. Nah, ini syariat Islam itu muaranya adalah kemaslahatan, kebaikan. Bukan akan berkesimpulan buruk kepada para pelaku, tidak seperti itu. Justru syarat Islam itu maslahat bagi umat Islam. Nah, saya kira seperti itu. Ada lagi? Yang terakhir apa? Lupa saya. Benar dan juga baik. Baik dan benar. Gini, kita harus membedakan itu. Perkara baik itu tidak melulu kemudian kita lakukan akan menjadi benar. Tidak melulu demikian. Kadang kita itu berbuat baik tapi tidak benar. Contoh semisal sampean sodakoh, misalnya sodakoh memberikan hadiah, tapi memberikan hadiahnya kepada istri tetangga. Piye? Berbuat baik itu, memberikan sedekah itu baik atau tidak? Baik. Tapi dikasihkan ke istri tetangga, kira-kira benar atau tidak? Tidak benar. Nah itu loh, makanya harus kita bedakan baik dan juga benar. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat, oh nanti ini mafsadahnya akan muncul. Oh ini nanti nggak ada maslahatnya. Ini harus kita pertimbangkan. Benar dan keliru itu sebenarnya bisa kita angan-angan. Oh kita berbuat baik. Ini kira-kira kalau saya ngasih sedekah kepada istri tetangga, kira-kira ini bagaimana ini? Kira-kira ini ada mafsadahnya atau enggak? Ini kan bisa kita angan-angan. Ini kira-kira akan ada dampak buruknya atau tidak? Atau justru akan ada kebaikannya di sana? Ya jelas dampak buruk yang akan muncul. Padahal niatnya adalah baik, tapi karena salah dalam diberikan kepada orang yang tidak tepat, akan menjadi tidak benar, kebaikan yang tidak benar. Saya kira seperti itu. Terus yang kedua napa malih niki? Sampun, sudah. Oh nggih.
Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Kula kejajan mriki boten sengaja. Terus. Nggih. Tapi duka biyone kok manah kula kok punya stok gedhe ning kapo. Ajeng kula newekat budal mriki tiga kula bogo wetan. Parek kula saiki. Nggih. Nek terbang berarti kula tanggal kaki tapi rada nyimpang boten napa-napa nggih. Arti nyimpang persoalan wonten masjid kula niki, masjid kula. Iki wong anggota jamaah wanita bisa. Iki mendesak napa usul kali kula termasuk pemutus kan. Nggih. Niki wonten sesepuh pinto imam masjid nggih. Nek dipun pandang kaliyan piyambakipun menika nafatipun wonten ingkang boten pas sok aku jadi sepuh. Nggih. Lajeng akhiripun kula matur kula aturaken bae sa'aruhku sing jenenge imam. Iki ora enek apa niku hadis sing ngomongane nek imam kuwi nafate kudu bener tenan. Iku gak enek. Sing enek imam dan makmum. Imam itu punya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nggih. Ngomongin permisalan, maka bertanggung jawab adalah imam itu sendiri. Tapi makmum tetap lulus 17 derajat, betul masalah. Nggih. Niki kula nyuwun pirsa ngapunten Nggih, mboten napa-napa. Wong awam Nggih. niki SMTP itu sekolah teknik pertama, lajeng sekolah STM jurusan mesin, lajeng perguruan tinggi mesin. Lajeng agami niku rada amburadul. Kula nyuwun pirsa menapa pancen wonten salah satunggaling hadis ingkang ngendikaken bilih imam itu lafadznya harus benar. Monggo gagasan kula yang namanya kata benar niki bagi manusia tipis banget. Nggih. Tipis banget. Nggih. Benar yang hakiki adalah milik Allah. Kula maca hadis bilih yang melafatkan walau dolin amin yang betul Rasulullah. Dari liyane salah terus boten pareng nomor salate dadi rasa. Nggih. Niku lanjut besok niku matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten malih boten? Sampun nggih. Enten malih. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustaz menyampaikan kebaikan untuk sesama, salah satunya yaitu sedekah. Nggih. Nah, memberi sebagian uang kita ke keluarga itu apa juga bisa dianggap sedekah? Kemudian apabila kita ingin memberi sedekah kepada orang lain, sedangkan kerabat ada yang membutuhkan, bagaimana solusinya? Oh nggih. Yang kedua, hari ini kan sudah dekat dengan perayaan hari raya agama lain. Menurut Ustaz, apakah boleh kita sebagai muslim mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain? Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enten malih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menanyakan, mungkin menjadi jauh dari
Enten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan terkait dengan menjelang hari raya agama lain. Apakah kita boleh silaturahmi ke teman yang beragama lain, tapi tidak mengucapkan sampai Natal, jika tidak pada hari itu mungkin hari besok atau besoknya lagi. Soalnya dulu dia yang beragama Islam kita ikuti, dia juga silaturahmi ke rumah saya. Oke. Apakah di lain hari selain pas hari pada hari Natal itu kita boleh silaturahmi ke rumah saya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Oke. sampun nggih. Sebuah. Pun gangsal niki nggih. Oke, Enten malih. gangsal Nggih, monggo. pertanyaan. Enten malih boten lek enten monggo. Pun. Sampun nggih. Untuk ini pertama dalil memang harus benar bacaannya. Nggih. Ngeten. Jadi pertama ngeten. Jadi yang lebih utama menjadi imam itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling afqah wal aqra. Afqah itu apa? Afqah itu orang yang paling paham fikihnya. Kemudian aqra itu adalah orang yang paling benar bacaannya. Afqah wal aqra. Paling benar fikihnya, paling benar bacaannya. Itu pertama. Kalau enggak ada ya monggo. Yang kira-kira paling baik di antara jamaah kira-kira siapa? Itu pertama yang harus kita ketahui. Jadi goleki dhisik kira-kira sing paling afqah sapa, siapa yang paling tahu agama. Siapa yang paling tahu agama, kemudian siapa yang paling bacaannya itu paling benar. Mendekati benar maksudnya itu. Kira-kira siapa? Kalau enggak ada sama sekali, kita pilih di antara jamaah itu yang kira-kira mendekati benar. Seperti itu saja. Terkait masalah hadis, di dalam kitab Fathul Qorib itu disampaikan bahwa kalau imam atau orang yang sholat biasa itu membaca surat Al-Fatihah, tanafus fi asna'il Fatihah, dia mengambil nafas di tengah-tengah Fatihah, tapi tidak sampai menghilangkan atau merubah terhadap makna dari surat Fatihah, tidak akan membatalkan terhadap sholat. Tetap sholatnya dianggap sah, Fatihahnya dianggap sah, tetap dianggap tidak batal. Yang menjadikan batal sholatnya dan Fatihahnya itu tidak bisa dianggap, itu adalah ketika seseorang membaca Fatihah mengganti huruf yang ada. Harusnya waladhdallin. Misal itu kan ada tasdidnya, akhirnya mboten ditasdid menjadi waladhdallin. Ini sudah merubah terhadap makna dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kok ada seseorang yang bacaannya demikian sampai yukhilu al-makna fil Fatihah idza kana as-shalat atau fis shalat, ketika kok dia itu membaca Fatihah kemudian sampai merubah terhadap arti dari surat Fatihah tersebut, makna dari surat Fatihah tersebut, maka Fatihahnya tidak dianggap, maka dia batal sholatnya kalau nggak diulangi Fatihahnya. Waladhdallin kan ada tasdidnya. Nah, tapi kalau nggak dibaca tasdid waladhdallin lah, ini sudah merubah terhadap makna dari Al-Fatihah, dari ayat tersebut, maka Fatihahnya dianggap batal, maka harus diulangi Fatihahnya. Kalau nggak diulangi sholatnya batal. Ngoten Pak nggih? Niku yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi prinsip itu sebenarnya adalah apapun kita itu membaca Al-Fatihah di dalam sholat, yang menjadi prinsip yang penting itu tidak sampai merubah terhadap makna dari Al-Quran tersebut, makna dari ayat tersebut. Yang jelas yang jadi prinsip itu, entah nanti itu dia membaca panjang atau tidak. Semisal mat wajib itu, semisal ada berapa alif itu, berapa ketukan itu, ada 5 ketukan semisal, tapi kita tidak membaca 5 ketukan, 2 ketukan saja atau 3 ketukan saja, itu tidak masalah. Yang penting tidak sampai merubah terhadap muatan dari isi surat Al-Fatihah tersebut, maka tetap diperbolehkan. Tapi kalau sampai mengganti maknanya, semisal Ar-Rahmanir Rahim
mimnya itu diganti menjadi huruf lain. Ar-Rahmanir Rajim atau Ar-Rahmani Rokim pakai kaf bukan pakai ha. Harusnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim pakai ha. Tapi diganti menjadi kaf Ar-Rahmanir Rokim. Lah niku jelas nggak boleh itu. Fatihahnya tidak sah atau Fatihahnya batal, maka harus mengulangi Fatihahnya. Kalau nggak diulangi maka batal sholatnya. Nah, ini ngoten Pak nggih. Jadi kados ngoten. Sampun Pak nggih. Ngoten nggih. Lek menawi hadis nggih sami. Artinya sing penting mboten yukhilul makna fi suratil Fatihah pas salat, tidak merubah makna dari surat Al-Fatihah di dalam salat itu, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai merubah terhadap makna, maka membatalkan salat. Ngoten kesimpulannya. Dados si panjenengan saged mangertos piyambak mengki semisal dirungokne kok kira-kira iki kok huruf ha diganti kaf, diganti kha Ar-Rahmanir Rahim. Nah, semisal kan kadang enten ta Pak nggih tiyang kados ngoten niku. Wong ha diganti kha. Oh, berarti iki jelas ngrubah maknane surat Al-Fatihah, maka tidak sah. Maka harus diulangi Fatihahnya. Kalau kita melihat imam yang seperti itu, bagaimana kita boleh membatalkan sholat kemudian mengingatkan kepada dia, kepada imam tersebut ketika masih dilanjutkan. Jadi imam ini gak ngerasa salah nih wis alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gak ngerasa salah pangga dilanjutne mawon. Padahal kita tahu kalau itu adalah salah. Maka kita boleh mengingatkan. Kalau mengingatkan pas sholat semisal kita seperti ini atau subhanallah, tidak bisa. Ya sudah, kita batalkan sholatnya kemudian kita ingatkan kepada dia. Anjuran pertama kita membaca subhanallah, kan seperti itu ketika melihat dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau orang perempuan seperti ini. Tapi kalau dua cara itu nggak bisa kita lakukan, sudah nggak mempan, mereka tetap tetap lanjut saja Fatihahnya, ya maka batal itu sholatnya. Maka kita harus membatalkan sholat mengingatkan kepada imamnya tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ini bagi yang mengetahui kalau imamnya salah bacaannya. Tapi lek podo-podo gak ruwe ya nggih ampun mboten napa-napa. Mungkin nek sing roh kan ngoten. Mungkin nek sing roh nggih los mawon mboten napa jarne mawon. Gak roh ki bener apa gak ya wis. Nah, ngoten mawon. Kan penak ngoten Pak nggih. Nah. Pun lanjut sing kedua napa niki Pak Arif? Yang kedua masalah sedekah pada keluarga ini. Sedekah nggih. Pada keluarga, kalau saudara-saudara tapi keluarga. Oh, nggih. Yang saya Nggih, sedekah pada keluarga. Kita memberikan sedekah kepada keluarga, apakah dianggap sedekah atau mboten ngoten nggih? Tetap dianggap sebagai sedekah. Sedekah itu tidak hanya kepada orang lain saja, bahkan keluarga kita. Keluarga kita itu juga dianggap sedekah. Jadi konsep kita memberi niku ada banyak, ada hibah, ada sedekah, ada hadiah, ada nafkah. Banyak sekali kan? Nah, ini bagi-bagi oleh para ulama. Kalau dengan akad maka masuknya hibah. Kalau niatnya adalah tabarruk, memuliakan kepada orang, maka namanya sedekah. Kalau kita tujuannya adalah sebagai apresiasi kepada orang lain, maka namanya hadiah. Kalau nisbatnya adalah suami ke istri, namanya nafkah. Kan banyak sekali itu yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kalau kita sesama saudara kandung saling memberi, semisal adik juara siji dikei hadiah, dikei uang, itu bisa diarahkan sedekah, bisa hadiah, bisa, terserah. Ya kan? Dikei adik, semisal saudaranya itu juara 1 semisal sekolah, punya prestasi. Sama kakaknya dikasih handphone semisal, ya sudah, itu namanya hadiah, tidak masalah, namanya hadiah. Juga itu mendapatkan pahala yang besar, sama. Cuman tempatnya yang beda. Kalau sedekah itu tempatnya adalah untuk memuliakan, tapi kalau hadiah itu apresiasi. Tapi sama-sama itu mendapatkan pahala. Memberikan hadiah kepada adik yang prestasi, ya sudah, kita mendapatkan pahala. Karena apa? Dengan kita memberikan kepada adik yang prestasi ini, belajarnya akan semakin giat. Kita akan mendapatkan pahala dari situ juga. Karena mensupport orang lain untuk melakukan kebaikan, itu juga akan mendapatkan pahala bagi kita. Nah, ngoten nggih, niku yang pertama. Kemudian ketika
kita dibenturkan dengan sedekah kepada keluarga atau sedekah kepada orang lain, maka yang lebih utama adalah sedekah kepada keluarga. Keluarga harus dinomorsatukan, kemudian yang kedua adalah orang lain. Tapi kalau orang lain itu lebih membutuhkan daripada keluarga kita, ya kita ngomong ke keluarga kita, "Dik, Mas, iki enek wong liya iku wis gak iso mangan iki. Lah iki duwite kita kene sampean trimo ning tuku rokok, nggih tuku HP. Wah, iki wis engko dhisik ya iki dikekne tanggane awake dhewe iki sing gak iso mangan." Lah itu kita harus ada obrolan seperti itu. Jadi ketika kok ada benturan dalam arti orang lain juga membutuhkan, kemudian keluarga kita membutuhkan, sama-sama membutuhkannya, maka yang lebih utama adalah diberikan kepada keluarga terlebih dahulu. Tapi kalau yang membutuhkan banget membutuhkan adalah orang lain, kemudian keluarga ini masih biasa-biasa saja, ya kita kasihkan ke orang lain tapi dengan pengertian kepada keluarga tadi. Mohon maaf, ini belum bisa saya kasihkan ke sampean. Ini loh, tanggone awak ini gak iso mangan iki. Nah, engko sampean tuku HP-ne sesuk-sesuk maneh wae lek enek rezeki. Nah, misal dikasih pengertian demikian. Nah, itu sudah cukup. Karena mereka orang lain lebih butuh. Kasihan kalau tidak bisa makan. Kan demikian. Wes itu yang ketiga. Gimana Mas, sudah bisa dipaham ya? Kemudian masalah Natal nggih. Natal menyambut Natal. Kita mengucapkan Natal kepada orang non muslim semisal. Ini saya sampaikan beberapa versi saja. Kalau menurut ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf, itu memang tidak diperbolehkan. Kalau nggak ada hajat sama sekali nggak diperbolehkan. Contohnya, hajat itu semisal pemimpin kepada rakyatnya. Rakyatnya ada yang muslim, ada yang non muslim. Seperti seperti Pak Jokowi, ketika mengucapkan salam itu kan banyak. Om Swastiastu dan yang lainnya, Assalamualaikum. Lah itu kan salam sejahtera kan banyak sekali. Itu kan salam kepada umat non muslim juga. Karena Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin, maka ada hajat mengucapkan salam kepada rakyatnya. Ada hajat, maka diperbolehkan. Ini kalau menurut ulama klasik atau ulama salaf. Tapi kalau menurut ulama-ulama saat ini seperti halnya Syekh Ali Jum'ah, kemudian ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang yang alim alamah saat ini seperti Habib Ali Al-Jufri, ini mengatakan mengucapkan selamat Natal kepada umat agama lain itu termasuk muasyarah bil ma'ruf fid dunya. Muasyarah bil ma'ruf fid dunya. Termasuk hubungan baik, membangun hubungan baik antar umat beragama di dunia, maka hukumnya diperbolehkan. Kalau menurut Habib Ali Al-Jufri, karena termasuk hubungan baik dengan tetangga, enek tanggone non muslim, kemudian kita menyampaikan, "Oh, selamat Natal ya." Karena ketika kok nggak disampaikan demikian, mereka akan merasa sakit hati. Iki tanggoku piye to jane iki? Wong Natalan kok malah radi apa-apa nih, nggak ada tenggang rasa sama sekali. Wis ora diparani, ora diucapne selamat, dan itu kan akhirnya merenggang hubungan sosial antar manusia. Antara kita dengan tetangga kan akhirnya merenggang hubungannya. Maka dalam rangka muasyarah bil ma'ruf, membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga, dengan umat manusia, dengan seluruh warga negara di Indonesia, maka boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non muslim. Ngoten nggih? Nah, saya kira itu saja yang kita pakai, pendapat yang enak itu. Kita boleh mengucapkan selamat Natal, kita boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Yang jelas nggak boleh assalamu alaika, nggak boleh seperti itu. Harus assalamualaikum. Ketika kok ada orang non muslim lewat, assalamu alaika ya non muslim, nggak boleh, jangan seperti itu. Nah, nggak boleh. Assalamualaikum, nah itu boleh. Nah, seperti itu, assalamualaikum, nah gitu saja. Jadi kita nisbatnya bukan tertentu kepada dia, tapi kepada seluruh orang. Assalamualaikum, kum itu kan kepada seluruh manusia, banyak orang. Tapi kalau assalamualaika, assalamualaiki, lah itu ya khusus kepada dia. Nah, itu saya kira seperti itu. Sama ini, kayak kita salam kepada wanita, assalamualaiki ya nisa, semisal seperti itu. Wah, itu nggak boleh itu, jangan itu. Kita
salam kepada wanita secara khusus. Kalau ingin salam ya assalamualaikum gitu saja kepada wanita. Assalamualaikum seperti itu saja. Enggak usah assalamualaiki ya, bahaya itu nanti. Saya kira seperti itu nggih yang masalah Natal. Terus yang selanjutnya yang berupa doa amalan sabar. Oh, amalan bisa sabar. Jadi kalau ditanya amalan ini ya, kalau saya biasanya itu dulu ayah saya itu sering sering berpesan kepada saya gini. Le, kalau kamu punya perasaan jelek, punya perasaan yang tidak enak, terus hatinya merasa gelisah, satu, kamu harus banyak-banyak baca istighfar. Kamu punya perasaan jelek kepada orang lain, punya prasangka jelek kepada orang lain, banyak-banyak istighfar. Harus memperbanyak istighfar yang banyak. Ada orang lain kamu ingatkan, tapi mereka tidak mau menerima apa yang kamu ingatkan. Ya sudah, kewajiban kamu sudah gugur, hilang. Kamu banyak-banyak istighfar dan mendoakan kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan hidayah kepada dia. Banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu banyak sekali faedahnya. Di samping itu bisa jalbur rizki, mendatangkan rizki kepada kita, membuat hati kita itu tentrem, membuat hati kita itu dingin, enak. Jadi hati kita itu bisa dingin. Ketika menghadapi orang lain yang membenci kepada kita, kalau kita itu banyak sholawatnya, maka Allah itu akan memberikan hati kita itu menjadi hati yang lapang. Hati kita dibuat tentrem oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang mandawama alaihi sholatu wassalam, seseorang yang melanggengkan istiqomah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Di samping itu sholawat faedahnya banyak sekali. Saya itu punya kitab namanya Afdholus Sholatu ala Nabi, Afdholus Sholawat, karangannya ulama siapa lupa saya. Afdholus Sholawat itu banyak banget sholawat itu, dan faedahnya masya Allah luar biasa banyaknya itu. Saya baca Shallallahu ala Muhammad, ini faedahnya apa sebenarnya? Ternyata faedahnya luar biasa banyaknya. Bisa mendatangkan rezeki. Barang siapa yang istiqomah membaca sholawat pada malam hari dengan lafaz Shallallahu ala Muhammad, maka rezekinya akan terus menerus lancar. Barang siapa yang membaca sholawat nariyah 11 kali ba'da sholat, maka rezekinya tidak akan terputus. Dia tidak mungkin kelaparan pada setiap harinya. Banyak sekali faedahnya. Terus hajat-hajatnya juga bisa terkabul, hatinya tentram. Ketika memberikan memberi pitutur, memberi nasihat kepada orang lain mudah menerimanya. Dulu tuh saya pernah mendengar, coba gini, saya itu kalau mendengar kan di HP, di Instagram itu sering banget ada quote-quote ulama. Biasanya ada Mbaya Anwar memberikan mauidhah. Hanya 1 menit. 1 menit itu saja. Itu di hati itu masya Allah sudah kayak berdebar-debar rasanya. Kalau kita mendengarkan, hati rasanya berdebar-debar. Karena haibahnya mbah itu luar biasa. Haibahnya luar biasa. Wirai. Luar biasa sekali. Jadi ketika kita mendengarkan hanya 1 menit ceramah beliau, 1 menit saja, hati itu rasa berdebar-debar. Padahal beliau menyampaikan sederhana saja, sederhana sekali beliau menyampaikan. Tapi ketika saya mendengar, masya Allah, hati langsung berdebar-debar. Nah, ini termasuk salah satu dari keutamaan wiroi. Kemudian kita memperbanyak sholawat. Nasihat kita itu agar mudah didengar oleh orang lain. Jadi kita banyak istighfar, kita banyak sholawat saja. Boleh sholat pakai pakai teks Shallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Kemudian sholawat nariyah yang panjang itu juga boleh. Sholawat Jibril juga boleh, banyak sekali. Terserah. Tapi yang paling sering, yang paling mudah adalah Shallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau sholatnya kedua tadi itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sholawat yang
kalau ulama membahasakan itu syajaratun nukut. Kalau kita istiqomah membaca sholawat itu, gitu, istiqomah membaca sholawat itu, kita itu sama seperti halnya membangun terhadap pohon uang. Jadi kalau semakin banyak yang kita baca, ya semakin cepat besar pohon uang yang kita tanam tadi itu. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat syajaratun nukut, pohon uang. Saya kira ngoten nggih. Enten malih sing wau sing terakhir. Terakhir wau silaturahim pada non muslim. Sami nggih. Sami nggih kados wau. Sami nggih niki dadi silaturahim kepada umat non muslim tujuannya adalah untuk menjaga silaturahim, muasyarah bil ma'ruf, menjaga hubungan antar sesama manusia, sesama tetangga, maka hukumnya diperbolehkan. Tidak diharamkan, boleh. Bahkan kita mengucapkan selamat Natal kepada dia, boleh. Sangat boleh sekali karena tujuannya adalah muasyarah bil ma'ruf, membangun hubungan antar umat beragama, membangun hubungan antar warga negara Indonesia, membangun hubungan antar tetangga. Ini termasuk muasyarah bil ma'ruf yang diperbolehkan, menjaga hubungan yang harmonis dan hukumnya itu adalah boleh. Ngoten mawon. Akan tetapi yang harus diperhatikan itu jangan sampai hati kita itu justru malah condong kepada agamanya. Lah itu sing keliru. Jangan sampai demikian. Kita mengucapkan selamat Natal tapi hati kita itu condong kepada agama non muslim, agama Kristen. Jangan itu. Jadi kita mengucapkan selamat Natal, kita berhubungan baik kepada umat non muslim itu min haitsu dzahir faqat. Zahir kita saja. Membangun hubungan antar umat beragama zahir kita saja. Jangan sampai hati kita itu ikut meyakini terhadap kebenaran agama mereka. Itu urusan mereka sendiri. Benar dan tidaknya agama mereka itu urusan mereka sendiri. Sama seperti halnya mereka ketika meyakini agama Islam. Itu urusan kita pribadi. Mereka juga meyakini kalau agama kita itu tidak benar. Sama kita juga seperti itu. Kita juga meyakini agama mereka menurut kita tidak benar. Mereka juga sama kok. Oh, Islami gak benar sih, benar Kristen. Itu mereka juga mengatakan demikian. Makanya muasyarah bil ma'ruf itu min haitsu dzahir faqat. Maksudnya itu adalah kita membangun hubungan antar umat beragama jangan sampai kita bawa ke ranah i'tiqad, jangan sampai kita bawa ke ranah keyakinan. Hanya zahirnya saja. Kita muasyarah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, tujuannya adalah menjalin hubungan yang harmonis. Titik itu saja. Saya kira seperti itu nggih. Sampun gini pun rada awan nggih. Nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah acara kajian pagi saya cinta selamat pada hari Ahad 19 Desember 2021 ini telah selesai. Lanjutkan acara selanjutnya yang bacaan doa